Halo siswa-siswi SMP Negeri 4 Langkerembong, di mana saja kalian berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Emi pada mata pelajaran IPS kelas 8. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Baik siswa-siswi sekalian yang Ibu kasihi, hari ini kita akan membahas materi tentang yaitu KD 3.3, menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, teknologi, serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan di negara-negara ASEAN. Kita mulai dari bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Baik, siswa-siswi sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Tujuan yang kedua dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya baik di Indonesia maupun negara-negara ASEAN. Yang berikut dapat menganalisis perdagangan antara daerah atau perdagangan antara pulau dan perdagangan internasional. Yang berikut dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Dan yang terakhir dapat menjelaskan pendistribusian kembali. Baik anak-anak atau siswa-siswi sekalian, untuk lebih memahami materi yang kita akan bahas hari ini tadi, Ibu akan menayangkan gambar. Ibu minta kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Jadi, kegiatan pada gambar merupakan salah satu contoh kegiatan distribusi. Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 1 tentang kegiatan ekonomi, ada 3, ada kegiatan konsumsi, kemudian ada kegiatan produksi, kemudian ada kegiatan distribusi. Jadi yang ada pada gambar ini adalah kegiatan distribusi, yaitu mengirim barang dari daerah yang menghasilkan barang ke daerah yang membutuhkan. Contoh, dari daerah Surabaya mengirim gula pasir ke daerah Manggarai melalui kegiatan perdagangan. Kita masuk di poin A, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Yang kedua, kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang atau lokasi di mana seorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Nah, itu kenapa anak-anak? Karena antara satu wilayah dengan wilayah yang lain di Indonesia, walaupun iklimnya sama, sumber daya yang dihasilkan itu berbeda. Sehingga terjadilah namanya interaksi atau saling membutuhkan satu sama lain. Wilayah di Indonesia itu memiliki potensi sumber daya alam. Keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Berikut kita
masuk pada materi yang kedua, pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. Jadi pengertiannya adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Oke, siapa-siapa sih pelaku ekonomi? Mungkin ada yang tahu? Baik, pelaku ekonomi dibagi menjadi ada pelaku ekonomi rumah tangga keluarga atau sering disebut dengan konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau sering disebut produsen. Dan yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Baik, dari keempat pelaku ekonomi itu mempunyai perannya masing-masing. Kita mulai dari bagaimana peran rumah tangga perusahaan, yaitu sebagai penghasil barang. Kemudian yang kedua, sebagai penyalur barang hingga sampai pada pihak yang membutuhkan. Kemudian peran rumah tangga pemerintah. Yang pertama, sebagai regulator atau pengatur dalam perekonomian suatu negara. Jadi maju atau tidaknya perekonomian di suatu negara itu tergantung dari regulator. Siapa sebagai regulator tadi adalah pemerintah. Kemudian peran yang kedua dari rumah tangga pemerintah ini adalah sebagai konsumen. Nah, contohnya pemerintah membayar gaji pegawai, kemudian menggunakan kertas dan lain-lain. Dan yang ketiga sebagai produsen. Kemudian peran ekonomi rumah tangga keluarga itu. Nah, yang pertama sebagai konsumen, membeli barang atau jasa dari rumah tangga perusahaan. Kemudian yang kedua sebagai penyedia faktor produksi seperti faktor produksi alam, kemudian modal, kemudian tenaga kerja dan kewirausahaan. Semua itu disediakan oleh rumah tangga keluarga, di mana perannya tadi sebagai penyedia faktor produksi. Dan yang berikut sebagai distribusi, seperti ketika kita membuka kios, ketika kita membuka warung, di situ rumah tangga keluarga berperan sebagai peran rumah tangga masyarakat luar negeri, yaitu sebagai investor dan yang kedua sebagai produsen. Baik anak-anak sekalian, kita masuk pada materi berikut tentang permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Yang pertama, perbanding harga secara cepat. Kemudian yang kedua, informasi mengenai suatu produk. Yang ketiga, informasi produk lain. Yang keempat, kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Dan yang kelima, kemudahan promosi. D. Pengaruh interaksi antara ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pengaruh interaksi antara ruang terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia dan ASEAN. Yang pertama itu ada pengaruh positifnya. Jadi pengaruh positif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antara negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja profesional akan mulai bergerak antara negara ASEAN. Yang kedua, investasi dari negara-negara ASEAN dapat masuk dan diterima di Indonesia.
Dan yang ketiga, pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia terbuka lebar di negara-negara ASEAN. Pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antara negara-negara ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja Indonesia terbuka lebar. Yang kedua, terbukanya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Dan yang ketiga, sebuah barang impor dari negara-negara ASEAN dapat mematikan berbagai perusahaan yang memproduksi di Indonesia. Pengaruh positif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan sosial antara negara-negara di ASEAN. Yang pertama, terciptanya solidaritas antara negara-negara ASEAN. Hal ini akan meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang antara negara-negara ASEAN. Yang kedua, terdapat upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait dengan upaya menciptakan kesejahteraan sosial dan pembangunan antara negara-negara ASEAN. Pengaruh positif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya antara negara-negara ASEAN. Yang pertama, kekayaan budaya antara negara ASEAN ditampilkan melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, kekayaan budaya antara negara-negara ASEAN diketahui warga-warga negara ASEAN bahkan dunia. Pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya antara negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Masyarakat Indonesia dapat melihat berbagai budaya di negara-negara ASEAN. Yang kedua, pengaruh budaya negara ASEAN masuk Indonesia. Yang ketiga, sebagai kebudayaan daerah dipromosikan agar disaksikan dan dinikmati turis asing termasuk dari negara-negara ASEAN. Oke, kita masuk pada submateri berikut, perdagangan antara daerah dan perdagangan antara negara. Yang pertama, perdagangan antara daerah. Perdagangan antara daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antara tempat atau wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama, contohnya di Indonesia. Ada beberapa karakteristik perdagangan antara daerah. Yang pertama itu spesialisasi. Yang kedua, biaya produksi yang rendah. Yang ketiga, pertukaran barang. Yang keempat, saling kerjasama. Yang kelima, mengejar laba. Yang keenam, terarah pada konsumen. Yang ketujuh, kepuasan maksimum. Dan yang terakhir, transaksi sukarela. Perdagangan antara daerah di Indonesia terjadi karena adanya perbedaan sumber daya seperti sumber daya alam maupun sumber daya manusia di setiap wilayah. Yang kedua, perdagangan antara negara. Pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda disebut perdagangan antara negara atau internasional. Dalam aktivitas perdagangan antara negara, itu dikenal sebagai istilah ada kegiatan ekspor dan ada kegiatan impor. Manfaat perdagangan antara negara. Yang pertama itu mendapatkan devisa. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Dan yang kelima, mempercepat alih teknologi.
Perdagangan antara negara dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan selera. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Dan yang terakhir itu adalah perbedaan teknologi. Perdagangan antara negara dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu tadi perbedaan sumber daya alam, selera, biaya produksi, dan perbedaan teknologi. Kita masuk pada pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia salah satu tonggak penting ekonomi maritim. Indonesia terjadi pada tahun 1957. Saat itu dideklarasikan Deklarasi Wawasan Nusantara atau Deklarasi Juanda. Informasi memiliki wilayah geologis atau Indonesia memiliki wilayah geologis yang tertentu. Potensi ekonomi maritim Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perikanan, kemudian pariwisata bahari, kemudian energi, kemudian transportasi laut, kemudian minyak bumi, gas, kemudian industri dan jasa maritim. Kemudian yang kedua, pengembangan agrikultur di Indonesia. Agrikultur adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Kita masuk pada poin E, pendistribusian kembali atau retribusi. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional atau rasio Gini retribusi pendapatan. Retribusi adalah sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Program retribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Yang keempat, pajak atau penghasilan profesi. Baik anak-anakku, sekian saja materi yang kita bahas hari ini. Untuk lebih memahami materi hari ini, kalian bisa membaca buku siswa IPS kelas 8, kemudian modul yang telah dibagikan. Juga kalian bisa membaca referensi internet. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian memiliki masa depan yang gemilang. Sampai jumpa pada video selanjutnya.